Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas materi sedikit tentang cara menentukan besar sudut yang ditunjukkan oleh jarum jam. Nah, gimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke ya. Nah, perhatikan di sini ada dua soal yang akan kita bahas ya. Oke, pertama yang ini dulu, yang nomor 1 ya. Di sini akan kita tunjukkan sudut yang dibentuk oleh jarum terkecil ya, pada pukul 2:30 menit. Oke, caranya gini ya. Kalau kita punya sudut pada jam gini ya, kita gambarkan dulu ya. Paling mudah kita gambarkan dulu ya, biar nanti kita tahu proses cara penghitungannya itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kalau kita bisa cara ini, berarti nanti kalian bisa mengukur sudut yang ditunjukkan oleh pukul berapapun, Anda pasti bisa menyelesaikannya. Oke ya, sekarang coba di sini kita tulis dulu ya. Kita buat jarum jam yang menunjukkan pukul 2:30 menit. Oke, ini saya gambar dulu 10, ini 11 ya. Oke. Pukul 2:30. Berarti yang jarum panjang itu kan di angka 6 ya. Sementara yang setengah 3 ini kan, ini jarum pendek antara 2 sampai 3. Oke. Jadi yang pendek ini itu kan di tengah-tengah ya. Tapi sudutnya kan nanti kita cari. Oke, kita tahu bahwa satu lingkaran penuh itu kan ada 360 derajat. Berarti kalau satu gini ya, satu angka gitu ya, melompat satu angka itu besarnya adalah berapa? 30 derajat ya. Oke. Nah, sekarang gini. Sebenarnya kalau kita pakai logika ya, sudut yang dibentuk ini ya, itu kan sudut yang kita awali dari ini angka 12 ya. Itu sebenarnya kan sudut dari bergerak dari 12 ke 6 yang panjang ya, dikurangi yang pendek ini kan, paham ya? Berarti kalau yang kita cari ini itu sebenarnya jarum putaran dari 12 sampai 6 ya, dikurangi sudut yang dibentuk oleh ini, putaran dari 12 sampai antara 2 sampai 3 ini, paham ya? Nah, jadi kalau kita mencari sudut yang dicari ini, itu sebenarnya kita cukup kurangkan sudut yang besar ya, lintasan dari 12 sampai 6 dikurangi lintasan dari 12 sampai 2,5 ini, berarti gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang coba kita cari sudut yang dibentuk. Nah, caranya gini. Sudut, saya gambarkan di sini ya. Sudutnya itu gini. Sudut, misalkan sudut saya kasih simbol ini ya, sudut. Oke. Sudut sama dengan itu berapa? Ini satu putaran dari 12 ke 6. Berarti kita fokusnya pada angka 6 ya. Berarti 6. Oke. Dikali berapa? 30 derajat. Oke ya. Nah, gini. Oke. Kita kurangi. Nah, sudut dari ini. Ini berapa? Besarnya ini berapa? Ya. Nah, besarnya ini yang kecil ini itu kan 2/30. Berarti kalau kita pakai cara mudahnya 2 kan 2 langkah atau 2 lompatan lebih 30. 30 itu kan 30 menit. Berarti 30/60 langkah, atau ini kan satu putaran kan 60 menit ya, sementara di sini kan 30 menit. Berarti kalau cuma setengah itu ya 30/60 dikali 30 derajat. Oke ya. Nah, sekarang coba kalau kita hitung, ini kan 6 kali 30 itu kan 180 derajat ya. Oke, 180 derajat dikurangi ini kan 2,5. 30/60 itu kan 2,5 ya. 2,5 dikali 30 derajat. Oke, 2,5 kali 30 derajat berapa? Ya, 2 kali 30 itu kan 60. Setengah tambah 3, setengah kali 30 15. Berarti totalnya 75 derajat. Oke, 180 dikurangi 75 derajat itu kan 105 derajat. Oke ya. Nah, jadi sudut yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjuk pukul 2:30 itu adalah 105 derajat. Nah, ini adalah besarnya 105 derajat. Nah, caranya gitu ya. Berarti kita pakai pengurangan yang besar dikurangi yang kecil. Lintasan yang besar, sudut itu ya, berputar yang besar dikurangi yang kecil. Oke, berarti kita sudah menemukan di sini adalah 105 derajat. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang kalau yang itu seperempatan ya, jarum jam seperempatan.
Oke, nomor 2 kita gambarkan dulu biar lebih gampang. Itu kan 6 lebih 45 ya. Kita gambarkan dulu 645 ya. Berarti jarum jam yang panjang itu di 6, maaf, di 45 itu berarti kan 9 ya. Oke. 12, di sini 6. Oke, di sini 3, di sini 9 ya. Oke, 1 2 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. 6 lebih 45 berarti yang panjang itu kan di 45 berarti kan di 9 ya. Oke, sementara yang 6 lebih berarti hampir mendekati 7 sini ya. Nah, kita cari sudut yang sini ya. Itu berapa? Gitu ya. Nah, berarti kan kalau lintasan diawali dari sini dari 12 ya. Nah, 9 ini itu kan yang pertama ini kan 9 langkah. Nah, berarti 9 kali 30 dikurangi yang kecil ini. Nah, ini berapa? Nah, itu. Ini sebesar 6 lebih berapa? 45. Nah, jadi kalau kita cari sudutnya itu gini. Sudut dengan cara yang sama ya tadi ya. Dengan cara yang sama berarti kita ini. Yang panjang itu kan 9 ya. Yang besar, maksudnya yang besar itu kan 9. 9 dikali 30 derajat. Oke. Dikurangi, nah yang kecil ini maksudnya sudut putar yang kecil itu 6 lebih 45 berarti 6 ya, 45 per 60 gitu ya, dikali 30 derajat. Oke, atau ini bisa ditulis 9 kali 30 derajat. Ini kita sederhanakan, 45 dibagi 60 itu kan 3/4 ya. Oke, 6 3 per 4 dikali 30 derajat. Oke, kita hitung 9 kali 30 itu kan 270 ya, dikurangi 6 3/4 kali 30 itu 6 kali 30 itu kan 180, 3/4 kali 30 itu kan 22,5. Berarti kalau di total itu kan jadinya nanti ini 202,5 derajat ya. Nah, kita tinggal mengurangkan saja, 270 dikurangi 202,5. Oke, jadi ketemunya ini 67,5 derajat. Nah, sudut ini ya antara ini yang kecil dan panjang ini ya. Ini sudut terkecil pukul berapa tadi? 6 lebih 45 itu sebesar ini 67,5 derajat. Nah, caranya gitu ya. Berarti paling enggak kita sudah tahu langkah-langkahnya ketika mencari apa besar sudut dari jarum jam yang ditunjukkan oleh jam pada saat tertentu ya. Intinya gitu ya, kalian pasti paham ya. Oke, jadi untuk pukul 6 lebih 45 itu sudutnya adalah 67,5 derajat. Oke, gitu sudah paham ya dengan dua contoh ini ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.